Ya teman-teman semua, bagi di Coffee News kita masih bahas kasus Subang, dan gue masih berharap teman-teman semua sehat-sehat selalu karena cuacanya lagi kurang bagus. Yang sakit semoga cepat sehat, yang sehat jaga terus kesehatannya ya teman-teman. Bahas apa kita hari ini? Kita ya seperti gue bilang kemarin, kita harus terus bahas OOJ ya teman-teman. Fokus terus, walaupun ada Bu Sylvia berteori atau berasumsi segala macam, dengan mungkin nanti ada buktinya juga. Kita jangan terlalu fokus di satu, tapi tetap ini fokusin ke OOJ, fokusin juga ke yayasan. Nanti kita bahas OOJ, habis itu kita bahas yayasan agar tidak tenggelam ya, untuk dua hal ini, dua hal penting gitu kan ya. Bagaimana dengan OOJ ini bang gitu kan ya. Nah ini orang-orang yang merintangi kasus Subang ini gitu kan ya, para obstruction of justice gitu kan ya, perintangan dalam penyidikan gitu. Di sini ada kecewanya juga sebenarnya. Kecewanya apa sih bang? Ya mungkin kekecewaan gue ini mungkin sama dengan kekecewaan dari teman-teman semua gitu ya. Kekecewaannya berletak pada Irland ya teman-teman. Kenapa masih Irland aja bang? Karena memang fokusnya atau poin yang terpenting adalah di Irland ini gitu. Untuk Taryono ini mungkin atasannya yang menyuruh, namun kan apa ya, di sini kekecewanya apa sih? Kekecewanya itu adalah pernyataan dari Polda ya kemarin ya. Ya tidak bisa kita pungkiri itu seolah-olah mungkin masih ingin fokusnya di kode etik aja gitu, dan tidak mau lebih atau gimana gitu pernyataannya gitu kan ya, karena masih bahas yang kamar mandinya aja, tidak didalami. Harusnya membuat pernyataannya dengan tegas juga, karena Danu juga kan sudah dikonfrontir juga, artinya Danu akan membicarakan bahwasanya beliau diancam segala macam kan kayak gitu, dan akan runut nih ke Irland gitu. Itu kan harusnya sudah sangat jelas gitu. Ada barang bukti dihilangkan, kenapa nggak sekaligus diringkus? Kenapa Taryono-nya doang gitu? Apakah Irland bersalah ataukah memang nggak ada gitu kan? Atau memang cuma disuruh doang sesuai asumsi gua kemarin kan kayak gitu. Ya harusnya itu cepet-cepet sebagai Polda ini memberikan suatu klarifikasi kepada masyarakat secepatnya, karena ini sudah ada tindak pidana, tindak kejahatan yang sangat jelas. Harddisknya ada, orang yang mengambil ada, kok tidak langsung diproses kan kayak gitu. Harusnya kan ada ketegasan dari Polda secepatnya itu kan, setelah yang namanya Pak Yosep ini selesai gitu kan, diponis. Harusnya kan itu segera gitu kan ya, nggak cuman ngincer Taryono, tapi ngincer dong kalau orang siapa nih yang benar-benar menghilangkan barang bukti tersebut kan kayak gitu. Harusnya kan ada klarifikasi juga gitu dari Irland untuk membersihkan nama baiknya juga, kalau memang beliau tidak bersalah. Tapi kalau ya beliau bersalah ya silakan diem-diem aja kan kayak gitu. Sebenarnya si Irland juga kan berhak ya untuk berbicara di media segala macam untuk membersihkan nama baiknya. Sementara kan kita selalu berbicara tentang suatu hal yang sudah jelas Irland mengambil, entah itu dia disuruh atau enggak, ya dia harus kan mengungkap nih setegas-tegasnya kepada masyarakat gitu, agar kalau Subang ini enggak ngambang terus gitu kan ya, nggak berasumsi terus. Harusnya beliau ini membantu lah gitu kan ya, entah beliau bersalah atau enggak. Ya kalau misalkan beliau bersalah nih ya, dan malah yang namanya meribetkan gitu kan ya, malah membuat ruwet kasus ini, gue yakin sih hukumannya bakal berat gitu kan ya. Nggak mungkin ancaman cuma 9 bulan, mungkin bisa 2 tahun gitu kan, seperti kasus Sambo ya. Setahu gue paling rendah itu di OOJ di kasus Sambo itu kurang lebih 2 tahun ya. Ya gua nggak tahu ya kalau misalnya kasus Subang ini terancamnya cuma 9 bulan, karena mungkin kode etik doang yang dianggap gitu kan ya, tidak pidana yang benar-benar ini menghilangkan barang bukti. Tapi kan posisinya di sini Irland ini menghilangkan barang bukti gitu kan ya, entah dia bersalah atau enggak, dia ada andil di situ kan kayak gitu. Dia ada andil di situ, minimal banget dia memberikan suatu informasi yang jelas agar kasus ini cepat selesai kan kayak gitu. Disuruh sama siapa, ayolah ungkap gitu. Masa harus menunggu lama-lama gitu kan ya, masa harus menunggu yang namanya dikonfrontir. Ini kan bukan masalah konfrontir lagi. Kalau konfrontir itu kan udah dari dulu gitu kan ya. Kalau misalkan
memberikan kesaksian udah dari kemarin-kemarin gitu. Sekarang yang kita tunggu adalah suatu penangkapan OOJ ini yang kita duga sudah sangat banyak ya. Apalagi yang memasuki tanggal 19 itu udah banyak, ada anggota-anggotanya. Ya, kita sebut saja anggota-anggota dari Taryono ini gitu. Termasuk Irlan juga ada Pak Mulyana, ada Arif, segitu kan harus semuanya sudah digerebek gitu kan ya. Kalau misalkan memang sudah ada bukti yang kuat dari Polda, harusnya sih mudah gitu kan ya. Kenapa jadi sulit banget gitu untuk Irlan ini nggak mengungkap atau seperti apa kan kayak gitu. Bang, tapi kan ini sabar aja bang ya, sabar sampai kapan gitu kan. Ini kan berlarut-larut gitu. Kalau misalkan kita sabarin terus, kita nggak bicarain, terus masyarakat diem aja, ya kapan ditanganinnya kan kayak gitu. Ya memang kita nggak bisa sabar terus nunggu Polda. Ini kan tugas kita menyuarakan nih teman-teman sebagai masyarakat. Nah, jadi Polda juga melihat kan antusias masyarakat tuh gimana sih untuk pengungkapan OOJ ini gitu kan ya. Ya seperti kita tahu untuk zaman sekarang soalnya agak susah ya, no viral no justice gitu. Jadi memang kadang harus viral dulu, harus dibicarain banyak orang-orang dulu gitu, baru nanti bisa ditangani secara cepat gitu. Ya kita harapannya di sini kita punya media gitu kan ya, teman-teman tinggal berkomentar gitu kan ya, mendesak kepolisian agar cepat ditangani. Ya kita tahu kepolisian memiliki aturan dan segala macam, tapi masa iya sih gitu sesuatu hal yang sudah jelas kayak gini gitu kan ya, ada barang buktinya, ada harddisknya, ada seorang anggota kepolisian yang mengambil, mengganti, masa nggak diproses cepat itu gitu. Kita kan menunggu hasilnya ya, menunggu hasilnya. Semoga ya ada suatu yang namanya penangkapan OOJ ini, dan yang kita yakini adalah OOJ ini nggak Taryono doang gitu kan ya, bisa ada lagi di atasnya Taryono atau seperti apa gitu kan ya, atau Taryono ya nanti ujung-ujungnya akan menyebutkan gitu kan ya, siapa sih yang nyuruh lu gitu ya, siapa sih sampai segitunya gitu, lu dibayar berapa sih kan kayak gitu, siapa sih ya sampai lu tuh mengorbankan jabatan lu demi untuk menutup kasus ini gitu, mengancam Danu segala macam sampai kayak gitu kan kayak gitu. Nanti dari OOJ ini teman-teman kan bisa jelas gitu kan ya. Oh di Inter dia bisa mengungkapkan, oh di sini disuruh Pak Yosep, atau cuma dia bilang oh di sini saya cuma disuruh Pak Mulyana, kan jadi jelas kan kayak gitu. Siapakah yang nyuruh beliau kan kayak gitu. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman. Dengan obstruction of justice yang bersangkutan itu menyuruh saksi untuk membersihkan atau menguras bak mandi dan gitu. Motifnya ya yang bersangkutan ingin mendapatkan barang bukti sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin. Nggak ada motif lain, ekonomi mungkin dari terdakwa, dari terpidana. Maksudnya motif apa nih ekonomi? Kan nguras bak mandi tidak ada kaitan dengan ekonomi. Mungkin disuruh sama terdakwa Yosep atau terpidana Yosep maksud kami. Jadi tidak ada kaitan dengan tersangka Yosep atau dengan tersangka yang lain. Kemarin sudah saya jelaskan, kan seperti itu. Kita masih proses penyelidikan. Artinya yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka melakukan obstruction of justice, artinya menghalangi proses penyidikan dengan cara yang bersangkutan menyuruh menguras. Hanya sekedar itu yang kita temukan saat ini. Jadi ini masih berproses. Jadi ya silakan nanti rekan-rekan menunggu ya. Untuk kan ada 2 anggota yang diperiksa kalau nggak salah, dan termasuk Pak Ibda Irlan ya yang sekarang di Sukabumi, yang dulu Bimas di Jalan Jagak sendiri. Nah, penanganannya sejauh ini seperti apa sih? Jadi sejauh ini yang kita tangani adalah tersangka T, ya, tersangka T. Kita tetap berprinsip pada asas praduga bersalah. Ini masih berproses. Oke. Berarti untuk saat ini untuk saat ini adalah tersangka T terkait dengan obstruction of justice. Masih aktif berarti, masih dalam penyelidikan, berarti masih bekerja seperti biasa. Prosesnya adalah penyidikan.